Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih rebound signifikan dan sudah menembus di level 7.800-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata selaku Head of Research at Kiwom Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar, Ibu? Halo, selamat sore Mas David. Terima kasih, baik-baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini lanjutan penguatan signifikan untuk indeks harga saham gabungan masih terus terjadi, intraday 7.800. Kemudian level intraday tertinggi juga di sepanjang 2025 sudah terpecahkan juga sepertinya, Ibu. Bagaimana Anda melihat dari sisi pergerakan teknikal penguatan signifikan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Jadi ini sepertinya apa yang didengung-dengungkan oleh banyak pelaku pasar, investor trader nih, bahwa ada harapan IHSG menuju 8.000 menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 itu mungkin akan bisa menjadi kenyataan. Karena or at least sebelum kita mencapai level angka bulan tersebut, ini IHSG memang lagi testing resistance di sekitar angka all time high, semakin mendekati 7910 tepatnya ya. Ini yang menjadi level all time high kita waktu di tahun 2024 sekitar bulan September ya. Nah, kalau dari pola pergerakannya untuk at least mid to long term view ya, IHSG ini ketika sudah menembus neckline di sekitar 7240 ini memang jalannya lebih leluasa ya. Cuman beberapa hari terakhir kesannya memang agak tertahan di 7680. Harus saya akui hari ini juga saya cukup surprise malah IHSG-nya ngegas langsung menuju 7800 instead of ragu-ragu seperti biasanya begitu ketika sudah mencapai resistance. Dan kabar baiknya adalah kenaikan ini justru juga dibantu oleh sektor banking, sektor keuangan yang merupakan tulang punggung IHSG. Dan saya lihat juga dalam sepekan terakhir asing sudah masuk lagi ke market Indonesia setelah bisa dikatakan sekian purnama lamanya ya mereka tidak kelihatan batang hidungnya, sekitar 2T sepekan terakhir. Jika pembelian ini konsisten, let's say another 2T lagi selama seminggu, maka ini akan menghapuskan nilai net sell asing sebesar sebulan terakhir menjadi akhirnya positif selama sebulan. Begitu Mas David. Oke, untuk jangka pendek terlebih dahulu Ibu, di tengah sentimen positif tadi asing mulai masuk, pertumbuhan ekonomi kita juga di atas ekspektasi, dan kemudian juga ada sentimen indeks MSCI kemarin juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan untuk sampai di level ini. Di sisi lain investor menantikan rilis data inflasi Amerika di Juli 2025. Masih ada tantangan dalam jangka pendek, kalau tidak salah di Selasa waktu setempat Amerika akan mengumumkan data tersebut. Nah, di tengah beberapa kemungkinan yang akan terjadi, kemana arah indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek terlebih dahulu, Ibu? Berarti nanti malam jam 19.30 WIB itu sejatinya mungkin akan keluar angka US CPI, tapi mungkin ini sudah banyak price in ya di market ya. Memang terjadi, mereka akan pemanas CPI-nya begitu. Tapi kalau dilihat dari angka ternyata sudah menunjukkan pelemahan dan probability pemotongan suku bunga The Fed di bulan September juga kayaknya sudah hampir price in, sudah di atas 90%. Dan minggu depan giliran BI rate ya yang akan ditentukan. US dollarnya juga lagi turun nih, jadi kita cukup stabil di level 16.200-an. Kemungkinan jadi market juga cukup antisipatif. Mungkin minggu depan BI bisa menurunkan suku bunga lagi. Jadi sektor banking hari ini, sektor properti ini menjadi front runner beberapa hari terakhir ini, bisa jadi juga mau memanfaatkan momentum tersebut.
Baik, kita ke saham-saham perbankan big cap Ibu yang hari ini menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan tanpa mengecilkan kontribusi dari saham-saham big cap lainnya yang berasal dari sektor yang berbeda. Dan kebetulan juga ada pertanyaan dari Bapak Victor di Malang. Terima kasih sudah berpartisipasi. Selamat sore, sentimen yang buat semua big bank pada naik hari ini apa ya? Tadi sudah Anda jelaskan asing sudah mulai masuk kembali. Nah, dari keempat big bank di tengah penguatan signifikan hari ini, mana yang paling direkomendasikan, terutama dari sisi teknikal? Oke, BBRI hari ini mengkonfirmasi pola bullish bottom dengan dia menembus level neckline-nya di 3950, kemudian bergerak semakin solid ke atas 4000, itu penting. Jadi sudah mulai masuk dengan target probably ke sekitar 4.000, jarak pendek ya 4.200 atau hopefully bisa balik ke 4.400. Kemudian Bank Mandiri juga sebenarnya sudah dari kemarin sudah mulai agak-agak break resistance, tapi hari ini lebih dipertegas lagi. Untuk target dari Fibonacci retracement 50% setidaknya ada di angka 5.000. Kemudian next adalah di sekitar harga 5.200 atau 5.300. Satu lagi mungkin ya kebanyakan banking kita ya harganya masih pada kebanyakan. Coba kita lihat BRIS ya, BRIS kayaknya juga hari ini baru break dari pola flag-nya. BRIS ke arah 2.900, 3.000 kayaknya ini sudah bisa kita prediksikan. Hopefully bisa ke level tertingginya juga di bulan Februari kemarin di 31.30. Baik. Sisi lain yang cukup menarik Ibu Liza, selain saham-saham perbankan big cap dan turunnya ada BRIS tadi, kemudian BBTN hari ini juga melesat. Perbankan digital hari ini juga mengalami kenaikan signifikan. Arto menguat di 10%, BBHI hari ini tertekan, tapi untuk yang lainnya ada Agro hari ini juga mengalami kenaikan di 15,60%. Dan satu lagi saya akan coba cek ini perbankan digital lainnya. Secara keseluruhan bagaimana Anda melihat apakah memang perbankan digital ini cukup layak di tengah penguatan signifikan hari mengingat kinerja mereka di semester pertama 2025 cenderung meningkat secara signifikan? Kalau kita bicara performance, sepertinya mungkin ceritanya belum banyak berbeda dengan banking konvensional ya. Tapi ini mumpung lagi ada momentum positifnya, maka banking saya rasa baik konvensional maupun digital ini juga ikutan naik gitu. Baik. So buat Bank Bank Jago Arto. Ini mungkin target pertamanya ada di sekitar angka 2.400 dulu ya. Tadi tertinggi memang sudah hampir mencapai itu 2.380. Oke. Nah, next kalau misalkan tembus bisa ke arah 2.800. Baik, Agro Ibu hari ini juga melesat mengikuti BBRI juga mungkin ini? Ya, kalau Bank Agro ya melesat ke 250. Ini kalau dari patternnya coba kita lihat next target ada di sekitar memang tertinggi hari ini sekitar berapa itu 254. Nextnya adalah 290 sampai 300. Baik. Saran saya mungkin average up bertahap. Di luar dari saham-saham perbankan Ibu, beberapa sektor lainnya hari ini ikut menjadi penopang, di antaranya infrastruktur. Yang cukup menarik ada Telkom, hari ini melesat di atas 6%. Dan kemungkinan ini merupakan penguatan harian salah satu yang tertinggi ini. Di 3.100 sudah disentuh hari ini. Sebelumnya Telkom cukup sulit untuk menembus di atas level 3.000-an dan banyak bergerak di 26, 27, dan 28. Analisis dan rekomendasi Anda untuk Telkom? Rasanya memang sudah lama saya nggak rekomen blue chips ya sampai akhirnya hari ini gitu. Ketika melihat mereka ini mulai pada bangkit, Telkom untuk resisten alias target terdekat ada di sekitar angka 3.400. Saat ini uptrendnya terlihat cukup stabil di atas MA10. Supportnya ada di sekitar 3.000 sampai 3.040, Mas David. Masih direkomendasikan buy tidak Bu? Singkat saja. Masih boleh. Untuk jangka pendek dari sejak bottomnya April itu berjalan uptrend di dalam pola channel.
Baik, analisis untuk Telkom hari ini melesat di atas 6%, sudah di 3.100-an, dan juga salah satu menjadi penopang utama penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Ibu Liza, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.